Mode berkendara 3, nah ini mode tertingginya kita set di 140 kpj. Karena naik ke 72, otomatis si controllernya itu harus support. Estimasi biaya Biaya di keseluruhan ya, total tuh sekitar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Nih saya mau kasih tahu nih teman-teman yang punya motor listrik Alpha One yang susah nanjak, lemot, jangan pada dijual dulu. Karena Alpha One ternyata bisa kenceng, kuat nanjak, jarak tempuhnya juga makin jauh. Nah, kita lagi ada di bengkel motor listrik EV Story di Bekasi. Di sini itu udah banyak motor Alpha One yang sekarang udah pada kenceng-kenceng ngalahin Alpha Servo. Oke, apa aja yang dirubah? Kita bahas tuntas. Oke, sekarang kita sudah sama Om Jari, EV Story. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin sebagian teman-teman yang punya motor listrik Alpha udah kenal ya. Beliau ini salah satu pengurusnya AOC ya? Ya, betul. Alpha Owner Club. Nah, aktif juga di ARC. Aktif Alpha juga, betul. Riders Community. Betul. Oke, langsung aja nih. Ya. Ini kan bengkel EV Story itu berarti menangani motor listrik. Semua motor listrik kita bisa tangani di sini. Semua merek? Semua merek. Enggak cuma Alpha aja? Enggak cuma Alpha. Kelistrikan aja atau itu juga? Semua komponen dari electrical, mechanical juga. Setting atau remap software controller segala macam gitu kita juga bisa. Oke, kita langsung ke Alpha One nih. Oke, siap. Orang udah pada tahu semua kan. Konten pertama kali Alpha One diadu nanjak kalah. Ya, Ya kan? Ya kan? Nggak bisa nanjak malah. betul, Bukan cuma lemot. betul. Terus ada penemuan katanya didinginkan, akhirnya kuat nanjak. Ya, betul. Tapi masih lemot juga. Betul, hanya bisa kuat aja. Hanya bisa Kalau kuat yang aja. biasanya itu kan dia benar-benar loyo ya, Benar-benar tenaga. karena dibatasi ya. Ya, dan akhirnya kita mesti cooling dulu atau berhenti dulu. Nah, baru dia bisa naik lagi. Kalau pakai cooling nggak berhenti bisa nanjak Ya. tapi masih lemah. Betul. Masih lemah. Betul. Nah, ceritanya teman-teman, motor ini itu udah naik turun ke Bromo sendirian, naik dari Malang, turun ke Kawah Bromo, nyebrang, naik lagi ke puncak ke bibirnya yang di Probolinggo. Jadi nyebrangin Bromo nih. Mungkin motor listrik banyak ke Bromo, cuman turun di pasir, foto-foto baik lagi. Ini enggak, nyebrang, turun ke Probolinggo, dipakai riding ke Bali, pulangnya lewat Banyuwangi. Yang jalanannya Jalannya lagi ditutup. Iya, betul. Lumitir. Mungkin teman-teman tahu ya, orang-orang pada muter sampai jauh banget ke utara. Ya. Ini masuk jalur Keluar masuk hutan. Oke. Dan ternyata kuat. Dan motor ini asik banget teman-teman. Kenceng banget. Sebetulnya motor ini diapain? Nah, biar teman-teman tahu nih. Sebenarnya kita coba maksimalin dari apa Alpha One punya. Betul, dari potensi yang ada. Secara BLDC dinamo, sebenarnya 4 kW itu udah enak banget. Nah, ini BLDC-nya nih. Dia pakai 4 kW hub drive. Nah, ini sebenarnya udah enak gitu. Cuma karena pertimbangan dan segala macam, akhirnya si controller itu diprotek. Gitu. Controller itu diprotek. Jadi begitu kinerjanya ekstra, kontrol bawaan ya. Kontrol bawaan akan panas. Controller itu adanya di sini ya? Ya, betul. Di sini. Kalau yang bawaan bukan yang bawaan itu pakai Lingbo. Kita ada sih contohnya. Lingbo. Yang bawaan Alpha One itu pakainya Lingbo. Lingbo. Nah, terus baterainya itu kan masih 60 volt ya. 60 volt. Nah, sayang banget gitu. Padahal kita bisa maksimalin di 72 atau lebih. Nah, jadi si tarikan dan juga efisiensinya lebih maksimal. Gitu. Nah, karena ini kita sebenarnya niat awalnya itu kita mau naikin baterainya dia ke 72. Nah, karena naik ke 72, otomatis si controllernya itu harus support. Betul, harus ngikut. Nah, jadi kita controllernya itu pakai Nanjing 72450. Nah, ini pakai Nanjing 72450 nih. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Oke.
Oke, nah biar nggak salah paham, saya jelasin sedikit ya. Mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Jadi komponen utama motor listrik atau mobil listrik sama aja nih. Ada 3 teman-teman. Motor listriknya, BLDC ya kan? 1. Terus yang kedua adalah baterai. Kalau Alfa One baterainya ada di sini ya, udah tahu semua ya, ada 2 ya. Yaitu 60 volt. Kalau yang bawaannya, ini ganti 72 ya. Jadi 72. Terus yang ketiga adalah ini controller. Ya. Controller itu kayak otaknya teman-teman, yang ngatur arusnya, ya, pembagian arus gitu. Dari dinamo ke speedometer, ke listrikan lampu dan lain-lain. Nah, dia yang akan ngatur porsi pembagiannya seperti apa, kebutuhan di speed tertentu itu berapa ampere. Nah, dia yang akan kontrol itu semua. Gitu. Termasuk misalkan bukan gas full, itu arusnya berapa? Betul. Sini. Ya. Nah, ini kan dia ada 3 mode percepatan, mode 1, 2, 3 termasuk. Oke, di sini nih. Nih pilihannya. Nah, itu yang ngatur dari sini semua. Ngaturnya dari controller ini semua. Betul. Nah, kontrol bawaannya kayak gimana? Nah, ini bawaannya. Oke. Ini orinya Alfa One, dia pakai Lingbo. Nah, cuman dia untuk 60 volt. Nah, kita udah naik nih ke 72 volt. Tuh, kontrolernya 60 volt. Kalau 60 volt, misalkan ya, dikasih arus 100 ampere cuma 6 kW. Ya, betul. Sedangkan Alfa One ini arusnya nggak sampai 74 kalau nggak salah. Betul. Jadi sayang banget lah, gitu betul. Ya? Betul gitu. Jadi gini, teman-teman. BLDC-nya Alfa One itu sebetulnya potensial. Betul. Tapi karena dikasih arus cuma 60 volt 74 ampere, jadinya kecil banget. Ya, betul. Nah, caranya diganti ini. Ya. Berarti yang diganti pertama kontrolernya. Ini betul. 60 volt. Yes. Diganti ke Nanjing 72 volt. Nanjing 72 volt. Nanjing 72 volt. Merek-merek controller itu apa aja sih? Sebenarnya sih di pasaran itu banyak ya. Cuman yang paling umum itu ya biasanya orang pakai Nanjing sama Fotol. Sama Fotol. Ya. Di situ. Jadi mau pakai Nanjing, mau pakai Fotol bisa. Betul, bisa banget. Kebetulan EV Story familiar sama Nanjing. Bukan familiar, cuma kebanyakan di sini pada pakainya Nanjing. Gitu. Kalau yang Alfa One pertama kali kita up ke 72 itu malah pakai Fotol IM150. Gitu. Bebas ya, pokoknya kontrolernya ganti 72 volt. Ya, udah otomatis. Udah enak banget. Beda ya, karena ini 60 volt. Betul. Nah, BLDC-nya itu kan 4 kW. Betul. Itu udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Dari pengalaman yang udah Volta aja itu yang BLDC-nya di bawah ini, dia sanggup naik turun gunung. Nah, makanya nggak heran. Yang BLDC-nya lebih kecil aja pada sanggup naik turun gunung. Kenapa Alfa One 4000 watt nggak kuat gitu? Berarti permasalahannya adalah di arus yang masuk ke BLDC itu. Betul. Nah, arus yang masuk ke BLDC itu selain kalau ini 72 volt berarti baterai ganti juga. Harus ganti. Nah, ini dia teman-teman, baterainya diganti nih. Jadi baterai bawaannya kan itu 60 volt 45 Ah. Betul. Nah, ini kita udah up ke 72 volt 50 Ah. Dikali 2. Ini 50, ini 50. Betul. Dua di paralel ya. Betul. Berarti pada saat ditarik arus gede, dia narik dari dua-duanya. Betul. Karena di paralel. Ya, bukan satu-satu kayak bawaan Alfa ya. Ya, betul. Oke. Gitu. Nah, berarti total ini 100 Ah 72 volt. Betul. 7,2 kWh berarti. Ya, betul. Total 7,2 kWh. Bawaannya 5,4 kWh. Yes, bawaan 45 kali 60 ya kan? Betul. Berarti ini jarak lebih jauh. Harusnya. Makanya teman-teman, ini saya pernah tes motor ini sampai hampir habis itu 190 km. Ya. Ya, betul. Jalan datar ya, jalan datar, pembawaan normal. Tapi udah lebih kencang dibanding waktu bawa awal ya. Oke, normal kayak bawa motor bensin. Ya, betul. Nah, begitu treknya naik turun dari Kintamani di Bali, itu tahu sendiri teman-teman ya treknya. Ini 150 habis. Karena kontur jalan yang nanjak itu butuh supply ampere yang cukup tinggi. Ampernya lebih tinggi. Betul. Ya. Jadi ya otomatis secara kebutuhan dan konsumsi lebih boros.
Daripada jalan datar, dia nggak ada beban lagi tuh, cuman gelindingnya si roda aja. Tapi kalau misalnya tanjakan itu kan dia bebannya lebih banyak secara kebutuhan ampernya. Nah, sekarang kita compare power yang ditembakkan ke BLDC nih, teman-teman. Kalau bawaannya Alpha One itu ampere maksimalnya 85 ampere. Ya, betul. Seingat saya ya. Ya, betul. Itu pun diprotek hanya sampai kontrol temperatur 40. Yes. Begitu udah jalan 5 kilo aja udah maksimalnya cuma 74. Udah turun lagi, betul. Iya kan? 74 ampere kali 60 volt. Yes, betul. Berarti bawaannya itu cuma 4,5 kW. Iya, KW. iya. KW. Nah, sedangkan yang ini Ya, udah voltasenya naik. ya. Di setting arusnya berapa maksimalnya? 150. 150. 150. Oke. 150. 150 Ya. dikali 72. Berarti ini bisa sampai 10 kW ya. Yeah. Power yang Powernya, ditembakkan betul. ke BLDC. Ya, betul. Makanya bisa tenaganya 2 kali lipat lebih dibanding Alpha One bawaan. bawaannya. Betul. Nggak heran nih teman-teman. X-Max kekejar. X-Max kekejar. Oke. Nah, untuk pembagiannya itu kan ada settingan 1, 2, 3. Ya, betul. Itu beda-beda ya Beda-beda. batasannya. Betul. Nah, itu tergantung RPM yang dikeluarin. Ya. Kalau nggak salah sih dari settingan mode berkendara itu kita bagi 3. Karena kan memang ada 3 mode berkendara ya. Dari mode 1, 2, dan 3. Mode 1 itu kita set di 75 kpj top speednya. Nah, sedangkan di mode berkendara 2 itu kita set di 100 kpj. Nah, mode berkendara 3, nah ini mode tertingginya kita set di 140 kpj. Nah, ini udah include beban ya, bukan tes tanpa beban. Jadi secara penggunaan di jalan raya, speed itu mampu tercapai gitu. Kalau saya sendiri pernah pakai paling kenceng itu 128, naiknya cepet banget. Edan, motor ini edan. Jadi 80 kpj ke atas itu teman-teman, kecepatan 80 ke atas itu naiknya cepet banget. Servo ketinggalan. Iya, kalau bawaan standar servo itu di 123. 123. Betul, 123 itu pun mesti pakai bos. Mesti pakai bus. Kalau misalnya normal udah 110-an kalau nggak salah. Itu bedanya mid drive sama Full drive. Sebenarnya servo juga bisa kenceng, tapi karena bawaan pabrik dilimitasi, ya jadi memang cuma dibatasin seperti itu. Nah, sekarang berarti kita rinci nih. Apa aja sih yang diganti? Pertama kan controller. Yang wajib diganti itu pertama controller, baterai, sama si mid-nya dia. Sebenarnya itu 3 komponen itu aja. MID. Ya, nah, MID ini kenapa mesti diganti? Pertama butuh modul lagi kalau kita masih mempertahankan modul MID-nya Alpha One. Kita butuh alat lagi buat ngebaca si data-data yang ada di sini. Terus yang kedua, MID Alpha One itu kan maksimal 99 ya? Maksimal 99, nggak bisa lebih, cuma 2 digit. Nah, pakai ini kita bisa pakai 3 digit. Nah, yang ketiga adalah mid-nya Alpha One itu powerful kalau malam doang. Kalau siang nggak kelihatan. Oh iya, benar. Nah, kalau pakai ini lebih cerah. Mau siang malam tetap kelihatan. Ini adalah MID-nya pakai Chouji. Ya, Chouji Gen 1. Itu mirip punya Adora ya? Ya, kalau nggak salah mirip. Ini udah touchscreen juga. Iya, udah touchscreen. Udah settingannya udah touchscreen juga. Setting masuk ke menu dari sini bisa nih, teman-teman. Ya, kita pakai baterai ini. Kita pakai baterai ini 7250 Ah. 72 volt 50. 72 volt 50 Ah. Betul. Nah, spesifikasinya itu pakai sel silinder 21700 LG. Nah, masih Li-ion juga. Lithium ion ya. Lithium ion. Nah, pilihannya kenapa pakai ini? Sebenarnya ada beberapa jenis baterai di luar sana dan juga apa namanya karakteristik. Kayak misalkan SK55. SK55 itu apa? SK55 itu Li-ion juga, cuma dia polimer, jadi bentuknya itu pipih. Kalau ini kan silinder nih, kayak baterai pada umumnya. Nah, terus ada juga LiFePO 4. LiFePO 4 itu bisa pakai sel kuning. Cuma nyarinya udah agak susah untuk suku cadangnya, untuk ketersediaan selnya. Nah, SK55 juga sebenarnya enak, cuma dia secara budget lebih tinggi. Nah, akhirnya kita pilih LG 21700. Nah, sel ini sama persis dengan sel yang digunakan oleh servo. Baterai Alpha Servo. Nah, ini sama persis. Selnya sama ya. Itu 1 biji itu 5 Ah ya? Ya, 5000 mAh.
5.000 mAh. Betul. 5 Ah dong. Ya. Dan di pasaran itu banyak banget ketersediaannya. Jadi kalau misalkan ada trouble di sel salah satu selnya atau apa namanya? Rakitan baterainya, itu kita bisa ganti aja beberapa rangkaian selnya. Mudah perawatannya, Gitu. teman-teman. Jadi baterai itu macam-macam ya. Dan ini yang namanya C-Red, jelasin dong. C-Red. Berapa C gitu? Oh, C-Rednya. Ya. Nah, C-Rednya ini sih kalau untuk charge-nya itu kita bisa sampai 2C. Nah, discharge-nya itu bisa sampai 3C. 3C. Ya. Charge discharge itu bedanya gini. Kalau charge itu ampere arus yang masuk. Ya. Nah, discharge itu arus yang keluar. Pasti tarik gas. Pasti ditarik, betul. Pada saat motor nyala, motor ditarik pada kecepatan tertentu kan dia ampere ada yang keluar. Nah, itu discharge. Nah, pada waktu dicas, pengisian, nah itu charge. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, ini kan 100 Ah nih totalnya. Karena di paralel kan, jadi kita anggap satu aja kan. Ya. 100 Ah. Berarti dia bisa ditarik sampai 300 ampere. Betul. Gitu. Jadi 150 sudah masih aman. Ya, ini sedangkan motor ini Alpha One saya ini di setting 150. Ya, berarti betul. masih aman. Separuh dari maksimalnya. Dan itu pun jarang banget, teman-teman. Jarang, betul. Saya pakai Speed 3 itu kalau mau nyalip Pajero atau Fortuner. Karena dia kalau disalip pasti ngegas. Kita pakai Speed 3. Oke, itu baru tuh ke 150. Kalau Speed 2 itu dibatas juga ya? 70% kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi sekitar 105 ampere yang Speed 2. Oke, berarti baterai, controller, sama MID. Betul. MID. Kalau cooling fan kita udah bahas sebelumnya ya, udah pasang duluan. Betul. Itu mau pasang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Cooling fan itu fungsinya buat menunjang pendinginan ini, teman-teman. Pendinginan controller. Nih. Nah, ini dari sini nih si fan-nya, kipasnya. Nah, dia akan ngeluarin udara untuk si controller. Jadi suhu yang panas di sini itu bisa di-manage dari sini. Yang harusnya tadi over temperatur. Nah, karena ada suhu ini kita tiup jadinya lebih cepat dingin. Dia juga otomatis ya berdasarkan ini nih. Ini ada sensor suhunya, sensor temperaturnya nih. Pasang di belakang sini. Kita bisa set dia nyala di suhu tertentu dan mati juga di suhu tertentu. Oke. Nah, sekaligus ini alasnya sama teman-teman ini sama mekaniknya EV Story, Om Kiki, ini dilubang-lubangin teman-teman. Jadi pada saat kipas ini nyala kenceng, itu kan butuh suplai udara. Sedangkan di sini rapet, maka dia ngambil udara dari bawah. Di bawah baterainya jadi ada sirkulasi juga karena di bagian sampingnya dilubangin. Gitu, jadi adem. Jadi adem. Nah, kalau di EV Story untuk baterai apakah hanya ini aja 21700? Banyak pilihan sih. Banyak pilihan. Tergantung budget ya. Ya, tergantung budget dan request dari user yang mau pakai. Beberapa hari yang lalu kita udah juga produksi SK55 untuk rakitan servo Alpha One juga. Terus juga Levo 4 sel kuning kita juga udah produksi juga. Nah, yang stok kita sekarang itu juga ada Levo 4 ya silinder. Cuma kita belum pakai karena masih lihat efisiensinya dulu, masih kita pelajarin. Gitu. Tapi kalau yang jelas kalau pakai ini suku cadangnya banyak. Yes, betul. Melimpah kalau ini melimpah spare-nya. Gitu. Jadi pertimbangannya itu. Karena beberapa motor listrik yang ada saat ini kayak gesit, servo, itu pakainya sel ini. Bawaannya. Betul. Jadi gampang lah kalau untuk nyari suku cadangnya. Oke, karena ini semua udah naik ya ke 72 volt dan segala macam, otomatis charger lama itu kita udah nggak pakai. Nah, akhirnya kita pakai yang adjustable punyanya Huawei. Nah, ini dia. Nah, tinggal pilih ya. Betul. Yang 45 sama 50 juga ada sebenarnya. 50 juga ada. Estimasi biaya di keseluruhan ya. Total tuh sama sekitar waktu pengerjaan 19 juta sih kalau saya, dari baterainya, kontrolernya, termasuk chargernya. Itu sekitar 19 jutaan. Nah, buat teman-teman yang punya Alpha One nih, itu kan biasanya udah pada punya 2 baterai tuh. Ya, nah itu salah satu triknya. Ya kan?
bisa jadiin duit tuh. Iya. Yang kemarin itu gini ya. Iya, yang kemarin punya saya juga begitu teman-teman. Tapi emang modalin dulu. Nanti jual santai aja. Iya, jual santai. Betul. 2 baterai sama 2 charger itu kemarin laku berapa? 12 ya. 12 juta. Sekarang udah jadi motor dengan sistem yang baru. Ya. Terus terang dari segi kenyamanan, efisiensi jauh daripada yang lama. Gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya keluar uang segitu worth it lah dengan hasil yang didapetin dari kenyamanan, speed dan juga performanya juga cukup oke. Jadi yang punya Alpha One yang nggak tahan sama lemotnya jangan dijual. Udah upgrade aja. Kadang yang pakai servo aja jadi kepengen kalau nyobain Alpha One yang ini. Ya, betul. Karena Alpha One kan duduknya lebih enak. Ya, kaki juga bisa selonjoran. Kalah kenceng doang kan tadinya kan. Begitu udah kenceng. Ya, betul. Oke, Om Jari, thank you. Thank you, siap. Thank you. Makasih banyak udah nonton, semoga kepengen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.